Cinta Bernoda Darah, Jilid 15 bagian 1. Suling emas juga menghentikan tiupan sulingnya, dan ia menarik napas panjang lalu tersenyum. Kata-kata itu tak perlu dia jawab. Ia tahu bahwa untuk menghadapi malam pertemuan bulan 5 tanggal 15, yaitu malam nanti, di mana akan diadakan pertandingan untuk menentukan tingkat masing-masing, Siang Mo Sin Ni berusaha untuk mengukur keadaannya dengan suara yang him tadi. Dan menurut pendapatnya, biarpun ia tidak kalah oleh Siang Mo Sin Ni dalam penggunaan sinkang di dalam suara, namun kemajuan wanita iblis itu tak boleh dipandang ringan begitu saja, dan malam nanti akan merupakan lawan yang tangguh. Setelah Siang Mo Sin Ni pergi, Suling Emas teringat kembali akan dua orang kakek yang dicarinya. Ia lalu melanjutkan usahanya mencari jejak kedua orang itu. Dua Lo Qianwei yang muncul di pondok Kim Sim Yok Ong, silakan keluar, saya mau bicara. Demikianlah berkali-kali ia berteriak dengan pengerahan hikangnya, sehingga suaranya bergema sampai jauh. Namun, hasilnya sia-sia, tidak ada jawaban kecuali gema suaranya sendiri. Ia melangkah terus dan tiba di sebuah puncak lain. Di sini ia pun berdiri dan meneriakkan panggilannya seperti tadi. Oleh karena suaranya memang keras, apalagi dengan pengerahan hikang, suara itu bergema dan burung-burung yang tadinya enak-enak hinggap dan mengasuh di atas cabang-cabang pohon, berlindung dari panasnya matahari di antara daun-daun, menjadi kaget dan beterbangan sambil bercuit-cuit. Sekelompok burung yang kebetulan berada di pohon dekat Suling Emas berdiri, kaget dan kelepak sayapnya terdengar gaduh. Suling Emas mengangkat muka memandang sambil tertawa. Akan tetapi, suara ketawanya terhenti ketika ia melihat sinar hitam seperti asap menyambar ke atas, dan burung-burung yang jumlahnya belasan ekor itu runtuh ke bawah dan berjatuhan di depan kaki Suling Emas. Ketika ia memandang teliti, ternyata burung itu semua telah mati dan kulit mereka berubah menjadi hitam, sedangkan bulu-bulunya rontok. Tahulah ia bahwa bukan hanya Siang Mo Sin Ni saja yang sudah hadir di Taisan. Agaknya para anggota Tian Teliok Koai mulai mendemonstrasikan kelihayannya. Hek Giam Lo iblis keji, tak perlu kau memperlihatkan kekejamanmu di hadapanku. Kalau kau mau mulai bertanding, keluarlah. Tidak ada jawaban, kecuali suara dengus mengejek yang disusul oleh sambaran sinar hitam yang cepat bagaikan kilat gerakannya. Diam-diam Suling Emas kagum, dan mengerti bahwa kepandaian Hek Giam Lo dalam hal melepas senjata rahasia Hek In Tok Chiam atau jarum beracun awan hitam telah maju dan jauh lebih berbahaya daripada dahulu, ketika pertandingan di puncak Taisan ini, atau bisa didengarkan pada jilid pertama. Karena ini, Suling Emas tidak mau memandang rendah. Cepat tangannya sudah mencabut keluar kipas birunya, dan dengan gerakan yang diisi elwekang sepenuhnya ia mengibas ke depan. Runtuhlah jarum-jarum hitam itu, semua lenyap ke dalam tanah. Akan tetapi, sinar hitam kedua menyusul, malah lebih besar dan lebih kuat. Ketika Suling Emas mengibaskan kipasnya lagi, sinar itu membalik, tapi hanya kurang lebih 2 meter, lalu terdorong maju lagi, mendesak terus, bahkan kini mulai berpencar menjadi 3 bagian yang menerjang tubuh Suling Emas dari atas, tengah, dan bawah. Suling Emas terkejut karena pada saat itu, di belakang sinar hitam yang sudah pecah menjadi 3 bagian tampak belasan sinar berkilauan menyambar pula ke depan. Itulah barisan Huitu atau golok terbang, senjata rahasia dari Hek Giam Lo yang ampuh sekali, di samping senjata rahasia jarum-jarum beracunnya. Dengan cara luar biasa sekali, iblis hitam itu dapat menyambitkan 13 batang golok kecil atau belati sekaligus, dan 13 batang pisau terbang itu secara tepat mengancam 13 bagian tubuh yang kesemuanya mematikan. Hek Giam Lo, terlalu kau, seru Suling Emas dengan marah. Tangan kanannya sudah mencabut sulingnya, dan bagaikan terbang tubuhnya sudah mencelat ke atas. Ketika sinar-sinar hitam itu mengejar, ia mengibaskan kipasnya dan berbareng ia memutar sulingnya merupakan lingkaran besar di depan tubuhnya. Ketika belasan pisau terbang itu tiba, pisau-pisau itu tertangkap oleh lingkaran sinar suling, terus ikut berputar-putar merupakan bundaran sinar berkilauan yang indah sekali. Terimalah kembali, bentak Suling Emas yang sudah turun ke bawah. Sulingnya digerakkan seperti mendorong dan 13 batang pisau terbang yang tadinya beterbangan memutar-mutar di depan Suling Emas, kini seperti belasan ekor burung terbang kembali ke sarangnya. Seperti juga Siang Mo Sin Ni, tahu-tahu terdengar suara Hek Giam Lo dari jauh, malam nanti kita bertanding. Suling Emas mendongkol sekali, akan tetapi ia tidak mau mengejar karena memang saat yang dijanjikan adalah malam nanti, kalau bulan purnama sudah muncul menyinari bumi. Ia berjalan terus mencari 2 orang kakek sakti yang aneh dan kejam. Diam-diam ia merasa khawatir juga.
Dari peristiwa tadi ia mendapat kenyataan bahwa Xiang Moxinni dan Hek Giamlo sudah memperoleh kemajuan pesat dan jauh lebih berbahaya daripada dahulu. Tentu iblis-iblis yang lain, It Gan Kaiong dan kakak beradik Toat Beng Kuai Jin dan Toksim Lotong, juga telah memperdalam ilmu-ilmu mereka. Dia tidak gentar menghadapi mereka, akan tetapi siapa tahu kalau dua orang kakek asing yang baru muncul mengacau di pondok Kim Sim Yok Ong itu membantu para iblis, sukarlah untuk mencapai kemenangan. Aku harus menghadapi dua orang kakek itu lebih dulu, sebelum bertanding dengan Tian Teliok Koai, pikirnya dan kembali ia melanjutkan usahanya mencari. Hari telah menjelang senja ketika ia makin mendekati puncak di mana pertandingan antara Tian Teliok Koai akan diadakan. Makin tinggi orang mendaki gunung, makin dinginlah hawa udara. Suling emas juga sudah mulai merasa dingin, apalagi menjelang senja itu, puncak Taisan diliputi halimun yang cukup tebal. Ketika ia memasuki sebuah hutan pohon cemara, tiba-tiba terdengar suara hiruk-pikuk dan banyak pohon tumbang. Malah ia lalu terpaksa berloncatan ke sana kemari untuk menghindarkan dirinya tertimpa batang-batang pohon yang berterbangan ke arahnya. Suling emas cepat menyelinap sambil meloncat ke sana-sini, kemudian tahulah ia bahwa yang main-main dengan batang-batang pohon adalah Toat Beng Kuai Jin dan Toksim Lotong. Agaknya mereka berdua juga melihatnya, karena kini mereka tertawa-tawa dan semua batang pohon dan batu-batu besar yang mereka permainkan itu kini menimpa ke arah suling emas. Pendekar ini memperlihatkan ketangkasan dan kegesitannya. Biarpun ada hujan, pohon dan batu-batu besar, bagaikan seekor kera ia menyelinap dan mengelak ke sana-sini. Demikian cepat dan ringan gerakannya sehingga bajunya saja tak pernah tergores cabang pohon yang menimpanya bertubi-tubi. Dua iblis liar, beginikah cara kalian menandingiku? Suling emas membentak dan sudah siap untuk balas menyerang. Akan tetapi, sambil tertawa-tawa dua orang iblis itu melarikan diri, dan suling emas tidak mau mengejar mereka. Ia melanjutkan perjalanannya, sementara itu cuaca mulai menjadi remang-remang dan hawa udara makin dingin. Puncak tertinggi sudah tampak menjulang tinggi di depan matanya. Ia sudah mulai putus asa untuk bisa mendapatkan dua orang kakek aneh itu karena ia sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari mereka. Ia harus pergi ke puncak untuk menemui dan menandingi iblis-iblis yang berkumpul, untuk mewakili ibu kandungnya yang dulu ditantang oleh It Gan Kaiong. Akan tetapi, tiba-tiba ketika ia membelok, ia melihat pemandangan aneh sekali di pinggir anak sungai yang mengalir deras dari sumbernya. Dua orang kakek yang dicari-carinya selama sehari semalam itu, ternyata tanpa diduga-duga kini berada di depannya. Si kakek putih duduk bersila di tengah sungai, tenggelam sampai sebatas lehernya. Bukan main, hawa udara begitu dinginnya menyusup tulang, dan air sungai itu pun dinginnya melebihi salju. Akan tetapi kakek ini duduk bersila merendam diri, kelihatannya enak-enak tidur ataukah sedang semedi dengan tenangnya. Akan tetapi bukan, ia bukan sedang tidur atau bersemedi, karena mulutnya mengomel panjang pendek. Wah, panasnya, tak enak, sialan benar. Hawa udara begitu dingin, berendam di air gunung lagi, masih mengeluh kepanasan. Adapun kakek merah tidak kalah anehnya. Kakek ini duduk di pinggir sungai, bersila di atas tanah, dikelilingi api unggun yang menyala besar. Jarak antara tubuh kakek itu dengan api yang mengelilinginya kurang dari 1 meter, seluruh tubuhnya yang sudah merah itu menjadi makin merah. Di depannya terdapat sebuah periuk terisi air yang digodok di atas api, air yang mendidih. Dapat dibayangkan betapa panasnya di kurung api besar sedekat itu, akan tetapi kakek ini malah menggigil kedinginan, dan kedua tangannya berganti-ganti ia masukkan ke dalam periuk penuh air mendidih itu, lalu menyiram-nyiramkan air panas itu ke mukanya. Waduh dinginnya, tak tertahankan, dingin. Alangkah sombongnya mereka ini, pikir suling emas. Ia maklum, bahwa kedua orang kakek ini memang sengaja berdemonstrasi seperti itu untuk memamerkan kepandaian mereka. Memang harus diakui, bahwa demonstrasi ini jelas membuktikan kehebatan sinkang mereka yang dapat membuat tubuh menjadi kebal akan rasa panas maupun dingin. Perbuatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kesaktian, yang tenaga sinkangnya sudah mencapai tingkat tinggi. Akan tetapi, sungguh suatu cara menyombongkan kepandaian yang amat menggelikan kalau kepandaian seperti ini dibuat pamer, apalagi terhadap dia. Karena merasa yakin bahwa dua orang ini sengaja memamerkan kepandaian kepadanya, maka terpaksa suling emas harus melayani mereka. Ia mendekati kakek putih yang berendam di dalam air sebatas leher itu. Ah, Lo Qianwei, memang kau benar, hawanya amat panas, membuat orang ingin mandi terus.
Akan tetapi aku tidak ada kesempatan mandi, biar kurendam saja kepalaku. Setelah berkata demikian, suling emas lalu membenamkan kepalanya ke dalam air, dan tidak dikeluarkannya dari dalam air sampai lama sekali. Biarpun perbuatan ini hanya demonstrasi atau main-main, akan tetapi jelas menang setingkat kalau dibandingkan dengan kakek putih yang biarpun tubuhnya terendam air, akan tetapi hanya sebatas leher, kepalanya tidak. Dan merendamkan kepala ke dalam air sedingin itu, apalagi sampai lama sekali, tentu lebih sukar daripada merendam tubuh saja. Ketika mendengar air itu berguncang cepat, suling emas mengangkat kepalanya. Ia maklum bahwa pukulan dari dalam air dapat membuat air bergelombang dan kepalanya akan terancam bahaya luka di dalam kalau tergencet hawa pukulan melalui gelombang itu. Kiranya kakek putih sudah berdiri dalam air yang tingginya hanya sebatas pahanya, bajunya yang serba putih basah kuyup, dan kakek itu memandang dengan mata marah. Akan tetapi, suling emas tidak mempedulikannya, melainkan segera menghapus muka dan kepalanya yang basah sambil menghampiri kakek merah yang duduk di kurung api unggun dan main-main air mendidih. Kau kedinginan, Lo Qianwei, memang hawanya dingin bukan main. Untung kau membuat api unggun. Sambil berkata demikian, suling emas menghampiri api dan memasukkan kedua tangannya ke dalam api yang bernyala-nyala, bahkan membiarkan api itu bernyala menjilat leher dan mukanya. Bocah sombong! Berani kau memamerkan kepandaian kepada kami? Kakek putih membentak marah dari dalam sungai. Huahaha, orang muda, bukankah kau anjing penjaga Kim Sim Yok Ong? Apakah kau menantang kami? Jiwi Lo Qianwei, aku hanya mengimbangi cara kalian. Sama sekali bukan bermaksud pamer. Aku bukan penjaga, melainkan sahabat baik Kim Sim Yok Ong yang kalian ganggu dengan cara keji melukai banyak orang. Huahaha, ada 8 orang yang mampus, kan? Mengapa dia tidak mampu menghidupkan mereka? Kata lagi kakek merah sambil berdiri di tengah-tengah api unggun. Kalian 2 orang tua benar-benar terlalu. Jiwi ini siapakah dan mengapa melakukan pembunuhan keji hanya untuk menguji kepandaian Kim Sim Yok Ong? Apakah dosanya orang-orang itu, dan apa pula kesalahan Yok Ong yang selalu menolong orang tanpa pandang bulu? Tidak ada orang di dunia Kang Ou ini yang tidak menaruh sayang dan hormat kepada Yok Ong yang berhati emas, akan tetapi kalian ini telah mempermainkannya. Hei, bocah lancang, siapakah kau berani bicara seperti ini kepada kami? Bentak si kakek putih. Haha, apa peduliku dengan orang-orang Kang Ou cacing-cacing tiada guna itu, kata pula kakek merah. Kau siapakah, bocah lancang? Orang mengenalku dengan sebutan Kim Xiao Eng, si suling emas. Suling emas, agaknya kau merasa menjadi pendekar muda. Usiamu paling banyak 30 tahun, masih bocah. Mana kau mengenal kami? Yang tua-tua pun belum tentu mengenal kami. Akan tetapi kalau kau mau tahu, aku adalah Lem Ke Sian Ong atau Dewa Kutub Selatan, dan dia si putih itu adalah Pak Ke Sian Ong atau Dewa Kutub Utara. Nah, kau sudah mengenal kami sekarang, dan kau harus mampus. Si kakek merah ini tiba-tiba menggerakkan tangannya ke arah api dan, bagaikan bintang-bintang beterbangan, lidah-lidah api itu menyambar ke arah tubuh suling emas. Suling emas kaget sekali. Baru ia tahu bahwa demonstrasi yang dilakukan kakek ini tadi hanyalah demonstrasi kecil saja, mungkin dilakukan karena memandang rendah kepadanya. Akan tetapi, serangan yang dilakukannya kali ini, benar-benar hebat luar biasa, merupakan pukulan berapi, yang luar biasa, mengandung sifat panas melebihi api sendiri. Ia maklum, bahwa inti tenaga yang ini amat kuat. Ia takkan mampu menandinginya kalau melawan dengan kekerasan, maka cepat suling emas menggunakan kipasnya mengebut sambil meloncat ke sana kemari. Api menyala-nyala yang menyambar itu merupakan api yang didorong oleh tenaga pukulan jarak jauh. Begitu terkena di kebut, arahnya menyeleweng dan karena kakek itu terus melakukan pukulan sedangkan suling emas terus mengibas sambil mengelak, tampaklah pemandangan yang indah. Api-api itu beterbangan, merah menyala dan padam apabila runtuh menyentuh tanah, seperti kembang api yang dinyalakan orang untuk menyambut datangnya musim semi. Serahkan dia padaku, seru si muka putih dan tiba-tiba dari arah sungai melayang sinar-sinar putih berkeredepan dan setelah dekat, suling emas merasa hawa dingin yang menembus kulit, menyelinap ke tulang-tulang. Kagetlah ia dan maklum, bahwa juga kakek putih ini benar-benar sakti. Inti tenaga im yang dimiliki kakek itu sudah sedemikian hebatnya sehingga ia mampu membuat air sungai dikepal menjadi salju atau es dan dilontarkan merupakan peluru-peluru yang mengandung hawa pukulan dingin mematikan. Seperti juga serangan api tadi, kini serangan es yang dingin tak mampu ia menghadapinya dengan perlawanan tenaga, maka ia pun cepat mengelak ke sana kemari sambil menyelewengkan hujan es itu.
Sebentar saja suling emas menjadi sibuk sekali. Kipasnya mengibas hujan api dari kanan, sulingnya menangkis hujan peluru es dari kiri. Adapun kedua orang kakek itu, agaknya begitu penasaran sehingga mereka tidak mau menggunakan cara lain untuk menyerang. Berkali-kali terdengar mereka berseru kaget dan kagum, aneh, dia dapat bertahan, disusul seruan-seruan tak percaya, masa semua tidak mengenai sasaran. Agaknya karena penasaran inilah mereka terus melontarkan pukulan seperti tadi, dan suling emas terus-menerus menangkis dan meloncat ke sana kemari menyelamatkan diri tanpa mampu balas menyerang. Namun ginkangnya memang sudah hebat dan gerakan kaki tangannya sudah sempurna, maka biarpun dihujani api dan es dari kanan-kiri, pendekar ini tetap dapat mempertahankan diri. Sementara itu, senja sudah mulai terganti malam dan bulan mulai menampakkan dirinya. Bulan bundar dan penuh, kebetulan tidak ada awan menghalang, halimun pun sudah pergi, maka keadaan menjadi terang benderang. Suling emas, mengapa kau tidak muncul? Takutkah engkau? Terdengar teriakan yang bergema, datangnya dari arah puncak. Suling emas sibuk sekali. Dua orang kakek ini lihai bukan main, tak mungkin ia dapat meninggalkan mereka. Ia pun tahu akan kelihayan dan kejahatan iblis-iblis yang berada di puncak. Kalau mereka tahu bahwa ada dua orang kakek asing yang amat sakti memusuhinya, tentu mereka akan mempergunakan kesempatan baik ini untuk memukul roboh padanya. Maka ia pun diam saja. Huahaha, agaknya bocah ini banyak musuhnya. Pek bin Tuwako atau kakak muka putih, biar kita beri kesempatan padanya untuk menghadapi musuhnya, baru nanti kita turun tangan, takkan terlambat. Baiklah, Ang bin Xiao atau adik muka merah kita nonton, sampai di mana kepandaian tokoh-tokoh zaman sekarang. Seketika hujan api dan hujan es itu terhenti dan ketika suling emas memandang, kedua orang kakek itu sudah lenyap dari tempat itu. Ia menarik napas panjang, menyusut peluhnya, dan berkata seorang diri, berbahaya. Mereka benar lihai. Apa maksud kedatangan mereka di dunia ramai? Nama mereka tidak dikenal di dunia Kang Ou, tanda bahwa mereka adalah pertapa-pertapa yang puluhan tahun menyembunyikan diri. Mengapa sekarang tiba-tiba mereka muncul dan mengganggu Kim Sim Yok Ong? Suling emas mengerutkan keningnya, dan diam-diam ia ingin melihat gerakan ilmu silat mereka untuk mencoba-coba menerka, dari golongan manakah kakek merah dan kakek putih itu. Tingkat tenaga inti dari Im dan yang sedemikian tingginya, kiranya hanya dicapai oleh para guru besar dari partai-partai persilatan besar pula, hasil latihan matang selama puluhan tahun. Suling emas, apakah kau tidak berani muncul? Kembali terdengar seruan suara parau yang menggunakan hikang. Suling emas mengenal suara ini, suara It Gan Kai Ong, maka ia lalu mengerahkan hikangnya, berseru keras, aku Kim Xiao Eng datang. Tubuhnya berkelebat cepat bagaikan terbang menuju ke puncak itu. Bulan purnama bersinar terang, dan suling emas memang sudah sering kali mendaki pegunungan ini sehingga ia hafal akan jalannya, maka di bawah penerangan bulan purnama, sebentar saja ia sudah sampai di puncak. Ternyata mereka sudah hadir lengkap di puncak yang merupakan tanah terbuka ditumbuhi rumput hijau. Lengkap hadir para anggota Tian Te Liok Koai yang kini hanya tinggal 5 orang itu. It Gan Kai Ong, Siang Mo Sin Ni, Hek Giam Lo, Toat Beng Koai Jin, dan adiknya, Tok Sim Lotong. Mereka sudah tidak sabar lagi menanti, dan mengomel panjang pendek ketika akhirnya suling emas muncul. Anggota Tian Te Liok Koai selalu berlomba untuk lebih dulu hadir dalam pertemuan mengadu kepandaian, membuktikan bahwa ia berani. Dia ini main lambat-lambatan, anggota macam apa ini? Toat Beng Koai Jin mendengus dan marah-marah. Memang dia tidak patut menjadi anggota Tian Te Liok Koai. Cuh! It Gan Kai Ong meludah dengan sikap menghina sekali. Sudah menjadi pendirian Tian Te Liok Koai, bahwa anggota-anggotanya terdiri daripada orang-orang gagah yang suka melakukan perbuatan berani dan gagah. Akan tetapi dia ini tidak gagah berani, melainkan lemah dan pengecut, buktinya dia selalu memperlihatkan watak lemahnya dengan menolong orang-orang. Mendengar ucapan Hek Giam Lo ini, semua orang mengangguk-angguk membenarkan. Diam-diam suling emas mengeluh di dalam hatinya. Memang, baik dan jahat, gagah dan pengecut, semua hanya sebutan manusia, dan karenanya baik ataupun busuk, gagah ataupun pengecut, sepenuhnya tergantung daripada orang yang mengatakannya, yaitu berdasarkan pandangannya. Iblis-iblis berupa manusia ini memang wataknya berlainan dengan manusia biasa, akan tetapi mereka tidak sengaja bersikap demikian, karena memang menurut pendapat mereka, pandangan mereka itu pun benar pula. Dari zaman dahulu sampai kini banyak terdapat orang-orang seperti ini,
yang hatinya sudah tertutup dan kotor sehingga pandangannya pun kotor dan nyeleweng tanpa mereka sadari. Perbuatan ugal-ugalan, mengganggu orang, menindas, mengandalkan kekuasaan dan kekuatan, mengganggu wanita baik-baik, menonjolkan kekurang ajaran, semua perbuatan ini mereka anggap sebagai perbuatan gagah berani, atau setidaknya sebagai bukti bahwa mereka ini gagah berani, dan mereka bahkan menjadi bangga karena perbuatan-perbuatan itu. Sebaliknya, orang-orang yang menghindari perbuatan-perbuatan semacam ini, yang selalu berusaha mengasihi sesamanya, mengulurkan tangan menolong sesamanya, dianggap sebagai tanda dari watak penakut dan pengecut. Hai hik, Siang Mosin Ni tertawa terkekeh, dan memasang muka semanis-manisnya ketika ia mendekati suling emas, memandang wajah yang tampan itu, lalu berkata, betapapun juga, kepandaiannya cukup lumayan untuk membuat ia patut menjadi anggota Tian Te Liok Koai. Tentang sifat-sifat gagah berani itu, biarlah kelak aku sendiri yang akan membimbingnya. Aku akan membuat hatinya lebih kuat daripada hati kalian, aku akan mengajarnya menjadi seorang yang paling gagah dan paling berani di dunia ini. Kembali iblis betina itu terkekeh dan dari rambutnya tercium semerbak bau wangi. Tentu saja yang dimaksudkan dengan hati kuat adalah hati yang kejam dan ganas, sedangkan gagah berani adalah suka melakukan perbuatan yang paling jahat dan mengerikan. Ketika Siang Mosin Ni mengulurkan tangan hendak menggandengnya, suling emas melangkah mundur sambil mengelak. Suling emas, mengapa kau mundur? Bukankah tadi kita sudah main-main, dan permainan bersama kita menghasilkan perpaduan yang sedap didengar? Percayalah, kalau kau dan aku bersatu, kelak kita akan mempunyai seorang putra yang akan menjadi raja yang menguasai seluruh jagat. Suling emas melangkah maju dan berkata, suaranya keren, dengarlah kalian berlima. Aku datang bukan dengan maksud hendak menjadi anggota Tian Te Liok Koai, oleh karena itu tidak perlu kalian menilai diriku apakah aku patut atau tidak menjadi rekan kalian. Aku datang mewakili mendiang ibuku yang ditantang oleh It Gan Kai Ong untuk ikut dalam adu ilmu di antara Tian Te Liok Koai, dan di samping itu, aku hendak minta kembali tongkat pusaka bengkau dari tangan Hek Giam Lo, juga sekalian aku memang mempunyai perhitungan dengan kalian semua. It Gan Kai Ong harus mengembalikan kitab yang dirampasnya dari tangan Lo Qian Wei Bu Ke Sian Su, juga Hek Giam Lo, sedangkan Siang Mosin Ni harus mengembalikan Yang Him. Adapun Toat Beng Koai Jin dan Toksim Lotong yang kena dibujuk It Gan Kai Ong untuk menjadi kaki tangan Sumaboan, sebaiknya kembali saja ke tempat asal kalian di pulau-pulau kosong. Wah, dia cukup berani. Memaki-maki kita, mengusir kami berdua. Biarkan dia ikut dalam adu kepandaian, kata Toat Beng Koai Jin. Memang tokoh-tokoh hitam ini paling suka melihat orang yang berani, apalagi yang kejam, karena watak ini cocok dengan selera mereka. Baiklah, kita mulai dan kali ini kita harus bersungguh-sungguh untuk dapat menentukan urutan tingkat dalam Tian Te Liok Koai, siapa yang paling pandai disebut Towako atau kakak tertua, yang kedua Jiko atau kakak kedua dan seterusnya. Yang mampus dalam adu ilmu ini takkan dikubur, bangkainya akan menjadi makanan binatang buas dan burung gagak, tulang-tulangnya akan diperebutkan anjing-anjing hutan, kata It Gan Kai Ong sambil meludah-ludah. Bagus, kita mulai, teriak Siang Mosin Ni dan Hek Giam Lo berbareng. 5 orang itu serentak meloncat mundur, masing-masing melompat mundur kira-kira 2 tombak jauhnya, dan kini mereka memasang kuda-kuda, mata mereka melirik-lirik mencari korban. Karena maklum bahwa mereka ini adalah orang-orang sakti yang aneh, suling emas juga tidak mau menjadi sasaran di tengah-tengah dan ia pun melompat mundur. Kini 6 orang itu merupakan lingkaran yang menghadap ke dalam, menanti saat untuk merobohkan lawan dalam pertandingan campuran itu, di mana tidak ada kawan, semua adalah lawan yang harus dikalahkan, kalau perlu dibunuh. Siapa berani menyerangku? It Gan Kai Ong mengejek. Kesempatan ini dipergunakan oleh Toksim Lotong yang menerjangnya dari samping kiri sambil mengeluarkan senjatanya yang berupa seekor ular hidup. Terjangan ini dibarengi pekik nyaring yang tidak menyerupai pekik manusia lagi, melainkan lebih pantas keluar dari mulut seekor binatang buas atau agaknya begitulah suara iblis. Memang aneh sekali watak orang-orang ini. Toksim Lotong bersama kakaknya, Toat Beng Koai Jin tadinya dapat diperalat It Gan Kai Ong dan bekerja sama dengan Raja Pengemis itu. Akan tetapi, dalam pertemuan di puncak Taisan ini, di mana mereka hendak memperebutkan kedudukan sebagai saudara tua yang paling lihai di antara mereka, lenyaplah segala persahabatan, segala hubungan. Satu-satunya nafsu yang menguasai mereka adalah menang sendiri dan menjadi jagoan nomor 1. Serangan Toksim Lotong ini hebat sekali.
Tangan kirinya yang mencengkeram ke depan mengeluarkan sambaran angin pukulan yang mengeluarkan bunyi seperti suara tikus, bercicitan, sedangkan ular yang ia pegang dengan tangan kanan itu meluncur ke depan menggigit dan mengeluarkan racun dari semburan mulutnya. Jangan dipandang rendah racun ular itu, karena binatang yang dijadikan senjata ini adalah ular beracun yang amat berbahaya, yang mempunyai bisa disebut racun api, karena racun itu dapat membakar hangus apa saja yang disentuhnya. Juga cengkeraman tangan kiri bocah tua hati racun atau toksim lotong ini mengandung tenaga dalam yang penuh dengan racun dingin, merupakan racun yang berlawanan dengan ular di tangan kanannya, namun tidak kalah hebatnya karena sekali saja pukulan tangan kirinya mengenai sasaran, dapat membuat beku jantung dan darah. Namun toksim lotong boleh jadi berbahaya bagi lawan manusia biasa, menghadapi It Gan Kai Ong ia menemukan tanding. Dengan suara ketawa terbahak, Raja Pengemis ini menyambut serangan toksim lotong dengan sama dahsyatnya. Kakek mata satu ini mengangkat tongkat bututnya, ditusukkan ke arah mulut ular, sedangkan dia sendiri meludah 3 kali berturut-turut yang ditujukan ke arah 3 jalan darah di sepanjang lengan kiri lawan yang menyerangnya. Jadi, serangan toksim lotong itu dibalas serangan pula oleh It Gan Kai Ong. Lotong menjerit marah dan tentu saja ia menggerakkan kedua lengannya, yang kanan untuk menghindarkan ularnya dari tusukan maut, sedangkan yang kiri untuk menghindari sambaran air ludah yang lebih berbahaya daripada senjata rahasia beracun. Kemudian ia mendesak lagi dengan memutar ularnya seperti kitiran angin cepatnya, sedangkan tangan kirinya tetap melakukan pukulan sebagai selingan. Hehehe, It Gan Kai Ong tertawa mengejek dan ia pun memutar tongkatnya mengimbangi lawan dan di lain saat keduanya sudah berhantam dengan seru. Biarpun tongkat di tangan It Gan Kai Ong itu hanya tongkat butut, namun kalau sudah ia mainkan seperti itu dapat melawan senjata baja yang bagaimana keras dan tajam pun. Sebaliknya, senjata hidup di tangan toksim lotong juga demikian. Kecuali bagian lemah yang terletak di mulut dan mata ular itu, tubuh ular telah dilindungi kulit yang kebal dan tahan bacokan senjata tajam. Pertandingan antara dua orang tokoh iblis dunia ini hebat sekali. Angin yang berputar-putar seperti angin puyuh membuat pohon-pohon di sekitar tempat itu bergoyang-goyang dan daun-daun pohon banyak yang rontok. Sementara itu, Hek Giamlo, orang kedua yang sama licik dan curangnya dengan It Gan Kai Ong, segera menggerakkan senjata sabitnya yang mengerikan dan tajam seperti pisau cukur itu. Tanpa peringatan lagi, ia menerjang Toat Beng Koai Jin yang berdiri di sebelah kirinya. Mengapa ia memilih lawan Toat Beng Koai Jin? Inilah kecerdikan setan hitam itu. Menurut perhitungannya, dibandingkan dengan Siang Mo Sin Ni, apalagi dengan suling emas, Toat Beng Koai Jin ini adalah lawan yang lebih empuk, maka ia tidak menyia-nyiakan waktu terus saja memilih Toat Beng Koai Jin sebagai lawannya yang ia yakin akan dapat ia jatuhkan dalam waktu singkat.